Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita di mana Pak Satria? Di kebun. Di kebun. Dengan kita siapa kameramen? Oke, saya kameramennya ya. William Sabara. Oke. Dengan kita tim dari Nusantara Survival Polri akan membuat mengamankan suatu konten bertema budak-budak main mercun. dengan tema pancing ya. Ya, Bang. Jadi di sini pancingnya di mana Bang Willy? Oke. Oh, Gitu ya. iya. Jadi kita mancingnya di danau itu. Sudah kita apa? Sudah kita seleksi. Sudah kita masukkan. Nah, patah dia. Imbis tadi. Kalau Jadi selanjutnya kegiatan kita apa Bang Willy? Ya, seperti biasa, prepare, menyiapkan alat-alat untuk memanggang, bikin kopi. Oke teman-teman, Oke. ini tenda sudah kita siapkan untuk bawaan persediaan makan. Kita bawa kopi, kita bawa pisang, kita bawa jangkrik, kita bawa pancing, kita bawa parang, dan kita bawa semuanya untuk persiapan kita untuk menenangkan pikiran di dalam lingkungan alam. Benar, Bapak Benar. Alvan? Jadi ini guys, tadi kita dapat apa ini? Iwa. Wis. Baru Oke. satu nih. Ya, kita baru dapat satu ya rekan-rekan. Bisa dilihat. Ini namanya ikan betok. Ikan betok. Mm-mm. Kalau bahasa Inggrisnya ini black cat. Black cat. Ah, Nah, jadi kita nantikan hasil akhir dari video kita untuk pemirsa-pemirsa yang setia dengan Nusantara Survival. Ya, nanti next video selanjutnya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mendeskripsikan sebuah swadaya masyarakat di mana Bang kamera? Oh, lebih tepatnya di Desa Mendala, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu, Batu Raja, Sumatera Selatan, Indonesia. Oke, jadi di sini kita akan saya jelaskan ya. Ini tipe karet alam Sumbawa ini jenisnya. Dari tahun 2010 sampai 2022 masih tetap terjaga. Dan ini juga untuk keseharian dari kampung kita. Karena kenapa? Kampung kita itu nggak ada PT. Jadi inilah penghasilan karet ini. Sudah saya teliti dan saya prediksi semua dari perekonomian di sini rata-rata itu hampir 80% itu semuanya petani karet. Karena dikarenakan siklus ekonomi itu stabil. Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang bulanan. Walaupun harganya terkadang 11.000, 12.000, 13.000. Itulah tadi. Terus. Dan juga di sini kita lihat ada tim kita yang sudah kepanasan. Dan di sini saya akan ini. Nah, ini guys. Jadi saya jelaskan. Ini sekitar 900 batang. 2 minggunya itu dapat hampir 100 kilo ya kalau nggak salah. Tapi kalau rajin dipupuk lebih dari 100 kilo di sini. Harga dari 100 kilo itu misalnya 11.000 kali 100 kilo, kira-kira 1.100.000 dalam 2 minggu guys. Itu disebabkan karena perekonomian di sini bangkit karena itu tadi getah karet. Getah karet ini menjadi kebutuhan pokok utama. Itulah kenapa saya selalu menjaga tempat ini. Ini dulu bro. Karena airnya sudah mendidih, waktunya kita briefing untuk kopi dulu ya.
Kita akan cerita, curhat, membahas tentang hal-hal yang bersangkutan dalam kejadian-kejadian yang sudah terjadi beberapa hari ini dengan keadaan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Guys, mana kopinya? Guys, mana kopinya guys? Oh, Wos. oke. Waktunya kita mengadun. Jangan banyak-banyak, 3 aja karena 2-nya buat nongkrong termalam. Itulah teman-teman. Ini udah sebenarnya saya itu tidak ingin ikut campur dengan keadaan negara pada saat ini. Tapi karena ini sudah sangat-sangat meresahkan. Jadi untuk muda-mudi yang belum menikah, saya sarankan untuk segera menikah. Karena Rusia sudah menyampaikan untuk perang dunia ketiga, saudara-saudara. Itu tandanya perang saudara akan terjadi dan kiamat akan segera datang. Menikahlah sebelum Anda bujang tua. Canda. Ternyata imajinasi saudara kita yang satu ini sudah terlalu tinggi ya kawan-kawan. Imajinasi Anda terlalu tinggi. Ya. Ya. Kita bisa bersama panjang masa karena cinta. Bang Satria, gimana masalah pengangguran di Era sekarang. era sekarang? Karena susah sekali cari pekerjaan. Ya ini karena terlalu panas sehingga menyebabkan tangan saya melepuh. Apakah itu ada kaitannya dengan pengangguran Bapak Satria? Dan untuk masalah pekerjaan untuk bangsa anak muda itu sekarang sangat sulit sekali. Bukan sekedar sulit tapi dipersulit juga. Karena Karena harus punya orang dalam. wajib. Setelah punya orang dalam harus punya uang juga. Kalau nggak punya uang kena geser. Itulah hukum dunia pekerjaan zaman sekarang itu. Kalau menurut Bapak Satria, apakah negara kita ini termasuk negara maju atau negara berkembang? Dari dulu negara Indonesia ini sebenarnya negara yang berkembang, bukan negara maju. Tapi mimpi para petinggi yang menyampaikan kepada publik, rakyat, itu untuk memajukan, mesejahterakan bangsa, Ya, bullshit, bullshit. tipu-tipu. Tipu-tipu. Karena kenapa? Karena banyak sekali oknum-oknum yang punya kuasa itu bermain. Wow, luar Nah, biasa. ketika ada sebuah kesempatan, dia mulai untuk menyalip, mengambil celah, Kayak belut. bukan memenuhi dompet. Lebih Oh, dari itu dia. Lebih dari belut. Tapi tapi untuk para afiliator ya, binary option atau apapun itu yang belum tertangkap, bukan hanya Doni Salmanan dan Indra Ken saja. Saya tahu betul itu. Saya tahu betul. Mereka itu belum ada apa-apanya. Ada yang lebih dari mereka. Tapi sampai saat ini belum tertangkap. Tolong ditangkap. Tolong lebih di apa Jo? Apa perlu Bang Satria Tangkap. lempar botol? Nih saya kasih, lempar. Daripada lempar laptop, mending lempar botol. Apakah pernah terjadi penipuan masalah afiliator? Apakah afiliator itu lebih baik daripada koruptor ataukah koruptor itu lebih baik daripada afiliator menurut Bapak Satria? Menurut saya pribadi, afiliator, koruptor itu sebenarnya Tartor. berbeda terlalu tipis. Yang lebih kejam itu para afiliator. Terlihat seolah-olah baik di publik, tapi nyatanya dia menipu dari Sabang sampai Merauke, pelosok desa pun kena. Apakah Bang Satria pernah Termaksud withdraw? saya sudah tertipu ini. Bang, Mau bukti? lempar. Gua lempar ini. Jangan ke kameramen Bang. Lempar Ampun gitu. Bang. Gua Ampun lempar. Bang. Jangan. Ya, Tapi kalau koruptor itu menurut Bapak Satria apakah pernah menipu Anda? koruptor itu secara tidak langsung. Koruptor itu mencuri, mengambil hak rakyat. Secara tidak langsung saya itu sudah ditipu. Tipu. Wah, Maka dari itu. Karena kenapa saya berbicara seperti ini? Ya.
Sebenarnya saya itu copyright, apa namanya itu menyampaikan pesan orang lain. Pekerja negara yang dibayar oleh negara, baik itu apapun, yang dibayar negara, secara tidak langsung saya yang membayar mereka. Wow, luar biasa, amazing, good, good. Karena kenapa? Pasti Anda itu butuh penjelasan yang lebih detail lagi kan? Iya. Benar nggak? Bener. Karena itu saya sebagai sebagai rakyat itu diwajibkan Bung, nggak usah ditambahin Bung, ntar nggak manis lagi kopinya itu. supaya apa tadi Cok? Jelas. Oke. Diwajibkan untuk bayar pajak. Iya. Pajak tanah, pajak rumah, pajak bumi, pajak motor, semuanya. Dan uang itu dikumpulkan, dikembalikan lagi ke rakyat dan membayar para pekerja yang terlibat dalam Instansi pemerintah seperti PNS, seperti menteri, BUMN, DPR, Honor dokter. yang gajinya nggak jelas. Nah, honor yang gajinya nggak jelas itu seperti bunuh diri. terkebat nggak bertali. Gitu. Nah, gaji kecil nyakitkan hati. Ya itu betul. Contohnya saya. Contohnya Pak Malpan, pengabdian. Pengabdian, gaji kecil nyakitkan hati. Terkebat tak bertali. Itulah namanya honor. Honor. Kamu tahu. Tapi teman-teman, kalau pendapat kalian itu enaknya kita ini jadi YouTuber yang kayak mana? Jadi vlogger, jadi podcast, atau jadi reaction, atau jadi kayak natua Komedi. atau kayak gini di alam, Jadi atau lebih ke motivasi. di komentar nanti itu. Nah, Kalian kasih komentar nanti tolong. kita buat apa request dari kalian. Iya. Tolong teman-teman bantu Ide-ide kasih. kalian akan membantu channel kita untuk lebih berkembang. Nah, itu. Oke guys, bersama tim kita Nusantara Survival. Sebenarnya banyak yang sudah dibahas dari rekan-rekan saya sekarang. Pada intinya kita itu konsepnya hari ini kita itu adalah camping. Seperti yang kita lihat, di sini ada panci, di sini ada kopi. Sepertinya kurang lengkap camping kita ini di hutan ini kalau nggak ada buah-buahan. Gimana, kameramen? Pisang-pisang Pisang atau apel? Pisang aja. dari atas bang. Oke, Siap-siap. 1, 2, 3. Wow. Wah. Nah ini pisang. Macam lagi bang, apa bang? Oh. Ini guys, namanya pisang. Nah, pisang ini enak kalau kita makan di hutan kayak gitu kan, karena lebih tepat konsepnya itu di hutan itu kan minimal harus ada buah. Jadi kalau kemana-mana camping kita harus minimal bawa buah ya guys. Berapa subscriber kita bang? Hampir 300 Subscriber kita sekarang kemarin saya lihat 330 ya. dari 200. Dari 275 sekarang udah 331, nambah 1. Oke. Nah buat kalian semua yang udah lihat channel kita, tolong bantuan like and subscribe-nya ya rekan-rekan. Dengan like dan subscribe dan kritikan kalian itu akan memberikan kita motivasi untuk mengembangin konten kita menjadi lebih baik lagi. Nah, ya rekan-rekan kita makan nyantai kayak gitu kan. Ini guys, api. Ada api. Kita kesini naik apa bang? Kita naik sini naik kuda. Naik kuda. Wow, Naik kuda mantap. besi ya rekan-rekan. Itu dia kuda ya, besinya. kuda besi kita. Oh, oke. Mencari kebahagiaan itu ya rekan-rekan nggak perlu kita harus memiliki pasangan yang baik atau apapun ya, tapi kita itu harus memerdekakan diri kita sendiri. Dalam arti kita merdeka itu kita menciptakan kebahagiaan diri kita sendiri. Contohnya seperti kita. Jadi kita ini sekarang lagi membuat suasananya menjadi bahagia. Nah, ya, di bahagianya sekarang lagi ada mau hujan sekarang ini kan, sambil merokok, sambil nyantai kan, rekan saya tadi mencari ikan kan, itu membuat kita menjadi lebih baik lagi. Ini ada ya rekan-rekan yang seperti ini mindset kita itu untuk selalu menerapkan kebahagiaan. Mensana in corp sano. Nah, artinya itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Untuk itu semua kalian yang udah dapat pekerjaan, syukuri pekerjaan kalian, karena mendapatkan pekerjaan itu tidak semua orang bisa mencapainya. Apapun pekerjaan kita itu, yang penting halal itu menjadi berkah untuk kita. Jangan lupa juga untuk yang mencari pekerja, yang pekerja yang di luar sana yang mencari kerja, yang nggak dapat tetap positive thinking, karena pada dasarnya kita akan menemukan titik terbaik dalam hidup kita.
seperti ini ya rekan-rekan. Ada kalanya kita itu jatuh itu namanya titik terendah dalam hidup. Tapi hidup itu seperti roller coaster, berputar melintir ke atas ke bawah. Jadi kita pastikan dan percaya Tuhan itu maha adil dan Tuhan akan mengantarkan kita kepada Bang, jatuh bang. Oh, apa itu? Oh, Anjay, gila, luar Bang. biasa, saya kaget. Oke, Tapi Bang. itulah tadi, Tuhan menjatuhkan sebuah apa itu namanya ranting. Tapi Ranting. rantingnya jatuh di belakang saya. Coba kalau rantingnya jatuh menimpa kepala saya, itulah yang dinamakan takdir buruk saya. Seperti itulah Tuhan itu maha mengetahui dari kita. Mungkin cukup sampai di situ ya rekan-rekan. Kita akan lihat kegiatan rekan kita yang satunya, apakah dia akan dapat ikan atau tidak. Oke ya rekan-rekan, goodbye. Oke guys, kita di Rawa, Sumatera. Ini yang disebut Rawa Cana. Kemarin kita dapat 3 cana lokal. Kita ambil dulu ini guys, apa umpannya. Oh, Wow. biasa. Mana kameramen? Itu nah, aku tadi boleh besar situ. Di mancing tradisional. Waduh, hati-hati kameramen. Sepertinya hujan tak kunjung jadi karena matahari lihat di sana. Ah, tinggi. Iya guys, kita sudah masang umpan. Habis. Ya, kita cakap. Ini guys, dilarang mancing sembarangan ya. Karena sudah ada undang-undangnya. Apabila mancing sembarangan, berapa kameramen? 50.000 ya. Denda 50.000. Itu kalau pakai izin dengan orangnya, bayar dengan tuan tanah 50.000. Tapi kalau di undang-undang itu hampir 100 juta sepertinya. Seperti itu. Jadi itu biar orang nggak sembarangan sekarang. Oke, selamat sore menuju malam dengan kita Nusantara Survival. Ini dengan tim kita sedang memancing cana lokal. Udah dapat apa belum, Bang William? Belum ya? Oke, sedang proses. Nah, kita menuju dengan Bang Satria. Udah dapat Bang Satria? Udah dapat satu Apa itu? petik. Kan petek. Ois. Ini ngimbang kolam. Iya, Widih. ini nunggu ada tambaran. Oke, kita lihat pemandangan di sini sangat asri. Masih belum terjamah oleh tangan-tangan kotor. Wus. Tahu ngapain dia orang. Oke guys, kita sudah dalam tenda ini. Aduh, dengan suhu derajat hampir 15 derajat Celcius. Dingin sekali di luar. Ini karena tenda ini sangat kokoh ya. Jadi di sini adem gitu. Karena posisinya hujan, jadi kita putuskan untuk berteduh dulu dan nanti kita lanjut konten lagi. Kita lihat dulu kameramen keluar dikit aja. Dikit aja ya, nyelik Oke, saja ya. nyelik. Oh, jumpa ini rugi. Awas kopi. Dikit. Oh guys. Oh, oke. Sangat deras itu. Gimana di Udah suasana buka sini? enggak apa-apa, buka aja, Lagi buka ya, aja. nggak apa-apa. Ini udah reda. Udah reda. Masih
Saya sudah kesapaan ini. Kesapaan. Pada pengap anjay. Udah kesapaan. Ngepul nah. Pengap sekali anjay. Oke guys, hujan sudah reda, kita sudah berteduh. Waduh, Waduh, sejuk aing. wis. Wow, tunggu lang yuk. Ini tendanya sangat terkonsep sekali. Wis. Mantap. Apinya nggak ini, Bang. Udah mulai padam. Nggak terlalu deras sih hujannya sih.